Oke, baik. Sekarang kita bahas soal yang nomor 4 gitu ya. Nah, soal yang nomor 4 ini kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional gitu ya. Nah, mungkin kalian sempat melihat ini ya, ini di videonya MATLAB gitu yang pernah Ustazah share itu. Videonya ada di link di atas ini ya. Itu ada di atas sini gitu. Nah, ini itu kira-kira nomor 4 itu apa namanya, termasuk yang mana nih? Yang ini ya, kayak yang ini. Maka penyelesaiannya nanti kita perlu syarat. Nah, dimana-mana kalau ada kayak ini tuh pasti ada syaratnya ya. Yang rasional tuh ada syaratnya, penyebutnya nggak boleh nol. Kalau yang irasional tuh yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan nol, kayak gitu. Kemudian langkahnya nanti itu sebenarnya ada kayak ada dua macam gitu, lalu kita gabungkan gitu ya. Jadi yang pertama GX si ruas kanan ini harus kurang dari 0 atau nanti kita kuadratkan. Lalu ketika di sini atau berarti nanti kita gabungkan grafiknya kayak gitu. Nah, setelah itu nanti kan ada syarat yang ini ya, satu ini, kemudian yang kedua hasil gabungan ini. Nah, mereka berdua itu baru diiris kayak gitu. Gitu ya, irisannya gitu. Maksudnya yang dilalui dua-duanya kayak gitu. Oke, biar mudah Ustazah taruh sini ya, gitu ya, supaya mudah aja. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Bentar, Ustazah setting dulu. Biru ya. Nomor 4. Di sini yang pertama kita lakukan adalah syaratnya ya. Syaratnya adalah apa itu? Di dalam akar harus lebih dari 0 gitu ya. Berarti X min 1 harus lebih dari sama dengan, jangan lupa sama dengan 0. Berarti X harus lebih dari sama dengan 1. Oke, ini syarat yang pertama. Ini kalau digambarkan mungkin jadi seperti ini. Ini satunya di sini. Oke. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, ini adalah X lebih dari 1 ya. Angkanya lupa. Dah. Kemudian yang kedua, kita perlu yang namanya langkahnya ya. Langkahnya adalah nanti kita gabungkan gitu ya, dari GX kurang dari 0 sama dikuadratkan ini nanti kita gabungkan gitu ya. Ketika GX ya, GX itu kurang dari 0, berarti GX itu yang ruas kanan, berarti X min 3 itu kurang dari 0, berarti X kurang dari 3 ya, gitu. Ini yang pertama, lalu kita gabungkan gitu ya, gabungkan dengan siapa? Dengan yang satu lagi. Oke. Yang ini kan pertama ini, terus kedua yang kita kuadratkan gitu. Berarti X min 1 ini kita kuadratkan harus lebih dari X min 3 ketika kita kuadratkan. Ini kan kuadrat akar sama kuadrat kan kayak hilang gitu ya. Berarti tinggal X min 1 kemudian lebih dari X min 3. Nah, ini dikalikan pelangi, jangan lupa gitu ya. Berarti X kali X adalah X kuadrat, X kali 3 berarti min 3X, kemudian min 3 kali X, min 3X lagi, min 3 kali min 3 plus 9. Itu, ini sama ya. Berarti X min 1 lebih dari X kuadrat min 6X plus 9. Nah, selanjutnya kita pindahkan semuanya ke sebelah mana itu? Kanan ya. Berarti min X kuadrat plus 6X min 9 plus X min 1 lebih dari 0. Kayak gitu. Oke. Saya taruh sini. Ya. Berarti di situ min X kuadrat gitu ya. Kemudian plus 6X sama plus X. Berapa ini? Plus 7X ya. Plus 7X sama min 9 sama min 1 berarti min 10 lebih dari 0. Nah, kita kan niatnya ini mau memfaktorkan, tapi supaya lebih mudah memfaktorkan, ini kan ada negatif ya, maka kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan negatif 1 gitu. Min X kuadrat kali negatif 1 kan jadi X kuadrat. Nah, nanti biar memfaktorkannya lebih mudah gitu. 7X kali min 1 kan min 7X, kemudian min 10 kali min 1 yaitu plus 10. Nah, ingat ketika ada tanda persamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya menjadi terbalik gitu. 0 kali negatif 1 tetap 0 ya.
Habis itu baru kita faktorkan gitu. Di sini mesti X sama X ya, karena di sini udah ketahuan X kuadrat itu berarti X kali X gitu. Kemudian 10 bisa 1 sama 10, bisa selain itu 2 sama 5. Tapi yang kemungkinan yang besar adalah 2 sama 5. Kenapa 2 sama 5? Karena kita kan niatnya pengen jadi yang tengah ini kan nanti. Nah, ada hubungannya apa nih? Kalau 1 sama 10 kan kayak nggak ada hubungannya. 2 sama 5 kan ada hubungannya untuk menuju 7, yaitu kayak ditambah gitu ya. Nah, maka kita pilihnya 2 sama 5 kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita coba ya. X dikalikan 5 itu kan 5X ya kan. Kemudian 2 kalikan X itu 2X. Nah, gimana caranya mereka supaya jadi yang tengah tadi ya? Kita pengennya jadi yang tengah ini, min 7X gitu. Gimana caranya mereka supaya jadi min 7X? Kalau tak tambah, misalnya tambah kan plus 7X. Oh, nggak jadi min dong. Bukan berarti. Diapain? Kalau dikurangi hasilnya malah jadi 3. Nah, kalau saya ini tambah terus ini dikurangi ini ya, kan jadinya min 3, bukan. Kalau semuanya dikurangi, oke benar. Jadi min 5 dikurangi 2 itu adalah min 7. Berarti benar ya. Ininya min, kemudian ini juga min. Kayak gitu. Nah, dari sini diperoleh bahwa X min 2 ini kita sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Oke, atau maaf. Kemudian satunya adalah X min 5 yang sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, mereka itu adalah batas ya. X sama dengan 2 sama X sama dengan 5 itu batasnya. Oke, kita gambar 2 sama 5. Maaf. 2 sama 5. Lalu kita uji titik. Kita ujinya 0 ya. 0 kan di daerah sini ya. Daerah yang ke sana lah gitu. Oke, kita uji titik 0,0. 0 ya. Berarti kita masukkan kan X kuadrat min 7X plus 10. Kita masukkan 0 kuadrat min 7 kali 0 tambah 10. Berarti 0 tambah 0 kurangi 0 kan 0 ya. 0 kurangi 0 tambah 10 ya 10. Berarti dia positif. Oke, habis itu seling-seling ya. Kenapa kok seling-seling? Karena dia kuadrat kan ini. Plus min plus. Nah, karena di sini pertidaksamaannya itu, ingat ini kita memfaktor. Jadi kita lihat terakhir kali kita memfaktorkan tuh yang mana? Sebelum kita memfaktorkan yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, nah karena yang ini, maka kita lihatnya di sini karena pertidaksamaannya di sini adalah kurang dari 0, maka kita pilih yang negatif. Nah, inilah gitu. Ini baru ini ya. Lalu kita ingat, kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan dengan si GE kurang dari 0 tadi. 3 kan di sini ya. 3 kan di sini. Oke. Kemudian X lebih X kurang dari 3. Nah, berarti ke sana. Gitu ya. Nah, ini kita gabungkan gitu ya. Kita gabungkan. Berarti nilainya adalah dari 5 sampai ke kiri terus gitu, nggak berhenti. Kayak gitu. Jadi kalau nanti habis itu ingat, berarti kan kita sudah melakukan ini ya, kita sudah melakukan ini, fx lebih dari sama dengan 0 itu grafiknya yang ini, kemudian gx kurang dari 0 digabungkan, nah, atau dikuadratkan, nanti hasilnya ini ya, hasilnya yang di sini. Nah, maka habis itu kita iris tuh ya, kita iris ini dan ini, kita iris gitu ya. Oke. Setelah gambar di bawahnya ya, di sini kan angka 2-nya itu nggak perlu ya, kita cukup angka 5 aja, angka 5 di sini. Nah, angka 5 di sini. Kemudian ini kan grafiknya dari 5 ke kiri terus nggak berhenti. Oke. Ya udah, usah tulis juga nggak apa-apa deh. 3 dan ini 2. Oh, salah ya. Terlalu kecil. Bentar. 5-nya sini, kemudian 2-nya sini 3. Oke. Nah, di sini itu kita lihat bahwa oke, ini ke sana terus ten ya. Oh, maaf, kurang bagus, mohon maaf. Kok
nggak bagus tuh? Maaf. Gini ya, lanjut terus kan ya. Kan awalnya segini, kemudian sama segini. Gitu kan ya. Oke, diiris yang dilalui dua-duanya gitu ya. Yang dilalui dua-duanya, yang ini maupun yang ini, itu yang mana? Ternyata yang dilalui dua-duanya itu adalah yang di sini. Oke, berarti antara 1 sampai 5 kayak gitu. Berarti nulisnya gimana ya? Nah, yang dilalui dua-duanya gitu ya. Kalau ini kan digabung kan ya, ini kan digabung. Nah, maka inilah ya posisinya itu antara ini sampai sini gitu. Jadi HP-nya adalah X, di mana X-nya itu X, di mana X-nya itu antara 1 sampai 5 kayak gitu. Nulisnya kurang bagus. X, di mana X-nya itu antara 1 sampai 5. Habis itu, karena di sini satunya boleh ya, boleh. Maksudnya dalam arti ini ada sama dengannya itu boleh. Maka di sini ada sama dengannya, tapi 5-nya nggak boleh gitu. Nah, jadinya seperti ini hasilnya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya.